Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sari dengan NIM 501211010022, mahasiswa Prodi Penjaskesrek Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Indragiri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar panahan. Sebelum memasuki teknik dasar panahan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, persiapan psikologi, pertimbangan sebelum memulai, serta latihan konsentrasi. Baru kita masuk ke teknik dasar panahan. Teknik dasar dalam panahan yang pertama adalah teknik stand. Stand adalah sikap atau posisi kaki saat berdiri di atas lantai atau tanah yang menitik beratkan kepada kedua kaki sehingga posisi itu menjadi seimbang. Posisi tubuh haruslah seimbang agar tidak terjadinya condong ke samping kanan, kiri, depan, ataupun belakang, sehingga bisa membuat posisi tubuh menjadi tegap. Untuk mencapai tubuh yang seimbang dan sikap berdiri yang benar, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jarak antara kedua kaki harus lebar bahu, ujung kaki harus menyentuh garis khayal di bagian tengah sasaran target, dan yang terakhir, pastikan kedua lutut dalam kondisi rileks atau tidak tegang. Ada 4 macam posisi kaki yang harus kita ketahui dalam teknik panahan. Yang pertama adalah square stand, yaitu meluruskan kedua ujung kaki sejajar dengan sasaran target, sedangkan posisi dada dengan sasaran membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya ada open stand, yaitu posisi kaki terhadap lantai terbuka sedikit lebar, dalam artian posisi kaki kanan sedikit maju ke depan dan kaki kiri sejajar dengan sasaran target, sedikit serong ke kiri, badan membentuk sudut 60 derajat. Selanjutnya ada close stand, yaitu sikap atau posisi kaki pada saat berdiri di atas lantai secara tertutup. Maksudnya adalah bagian ujung kaki kanan menyentuh garis khayal dan bagian tumit kaki kiri bersentuhan garis khayal atau sejajar dengan kaki kanan. Dada membentuk sudut 120 derajat. Yang terakhir ada oblique stance, yaitu kebalikan dari close stand, yaitu bagian ujung kaki depan sejajar dengan bagian ujung kaki kiri dengan arah menyerong menuju tengah sasaran dan dada membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya ada teknik knocking. Knocking adalah gerakan dasar memanah dengan menempatkan atau memasukkan ekor atau ujung panah ke tempat anak panah yang memerlukan 3 teknik dasar. Yang pertama yaitu bulu indeks pada bagian ekor harus menjauhi sisi jendela busur. Yang kedua, ekor panah harus tepat masuk ke dalam tali. Dan yang terakhir, anak panah harus benar-benar masuk pas ke knock. Teknik dasar yang ketiga yaitu teknik hooking and gripping the bow. Gerakan ini yaitu memanah dengan menempatkan maupun mengaitkan jari di tali setelah anak panah atau knocking point terpasang dengan benar. Teknik keempat adalah teknik mindset, yaitu teknik yang paling penting dari segala teknik yang ada, karena di sini seseorang pemanas harus benar-benar rileks saat menembakkan anak panah dari busurnya. Selanjutnya adalah teknik setup atau tarikan awal, yang pada kekuatan ini jari tangan pada tali tarikan penuh, kira-kira 30% pada jari telunjuk, kemudian pada jari tengah sekitar 50% sampai 60% dengan jari manis 20%. Selanjutnya adalah teknik drawing atau teknik menarik busur sampai ke daerah dagu. Yang perlu diperhatikan yaitu saat drawing, tarik lurus sesuai dengan lintasan tali. Untuk mendapatkan perasaan rileks, maka saat penarikan tali busur ambil napas secara perlahan-lahan. Angel atau sudut tangan kanan bagian belakang harus stabil. Saat melakukan drawing, visir harus tetap berada di pusat garis horizontal, dan saat melakukan penarikan busur, bahu tetap berada pada posisinya. Dan saat lengan panahan busur diluruskan, akan tampak berbentuk dengan V di ujung bahu. Selanjutnya adalah teknik anchoring, yaitu gerakan dasar teknik memanah dengan menjangkarkan tangan penarik pada bagian dagu ataupun rahang.
Selanjutnya ada teknik transfer tubuh holding, yaitu teknik lain yang perlu dikuasai oleh pemanah bagaimana dapat menarik tali busur sehingga mencapai kesempurnaan, menahan posisi dengan stabil, hingga kemudian melepaskannya. Selanjutnya adalah teknik relaksasi dan feedback, yaitu pemanah tidak boleh emosional dalam menganalisis suatu permasalahan yang muncul, sehingga saat melakukan teknikan itu akan menjadi lebih efektif dan efisien.